Para orang tua siswa yang saya hormati, anak-anak, siswa, seluruh siswa yang Ibu cintai, serta seluruh rekan sejawat seprofesi, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saya masih bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang terinspirasi dari buku yang berjudul Mendidik Karakter dengan Karakter. Penulis Ida S. Widayanti, jumlah halaman 148 halaman. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa karakter yang akan kita bentuk kepada anak kita tentu saja membutuhkan seseorang yang dekat kepada diri anak dan juga lingkungan. Lantas, siapakah orang-orang yang berperan dalam mendidik karakter anak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak yang membedakan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yang membentuk karakter anak adalah orang tua, ayah dan ibunya di rumah. Kita sering melihat ibu-ibu yang masih menyuapi anaknya yang sudah berusia 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 7 tahun. Kemudian masih membantu dalam menyiapkan sepatunya, kemudian bajunya, lalu masih memandikannya. Ini tentu saja tidak baik karena kemandirian anak tidak akan tercipta. Ingat bahwa anak adalah peneliti, lalu peniru yang baik. Kita memiliki tokoh yang merupakan figur karakter terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita sebagai guru lalu orang tua bisa mencontoh kepribadian beliau yang selalu menciumi, yang selalu mengasihi, menyentuh, tidak dengan cemoohan, tidak dengan ceramah, tidak juga dengan kebencian kepada anak-anak kecil. Kita pernah membaca di sirah Nabi bahwa beliau sering melakukan sholat dan sujudnya begitu lama karena beliau membiarkan cucu-cucunya untuk bermain di punggungnya. Itu salah satu karakter cinta yang diberikan oleh Rasulullah. Ibu-ibu kadang terlalu bangga ketika anaknya bisa menyelesaikan soal matematika yang begitu rumit, sementara dia tidak bisa atau belum bisa melakukan hal-hal yang sifatnya untuk dirinya sendiri, seperti membereskan tempat tidur, makan dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah karakter-karakter atau jiwa yang akan dibawa oleh anak ketika besar nanti, mereka akan lebih mandiri. Kemudian yang kedua adalah guru. Guru merupakan membentuk karakter terbaik di lingkungan sekolah. Satu kisah inspiratif yang akan saya sampaikan pada pidato kali ini. Seorang anak yang berusia TK, PAUD, sekitar 5-6 tahun, ternyata dia mengalami suatu penyakit yang menyebabkan tunanetra lalu tunarungu pada dirinya. Dunia seakan gelap gulita, tidak ada warna lagi yang bisa dia lihat. Dengan kegagalfahaman menyampaikan perasaannya, terkadang orang sekitarnya tidak memahami apa yang dia inginkan. Sampai suatu saat sang anak sering marah lalu mengamuk karena keinginannya tidak diketahui dan tidak dimengerti oleh orang sekitar. Ada satu kata yang tidak dimengerti anak, yaitu water. Kemudian anak tersebut tantrum, marah-marah, lalu membanting boneka kesayangannya, boneka yang baru saja dibeli sehingga berkeping-keping. Kemudian datanglah seorang guru yang sangat bijak dengan penuh cinta, lalu menyapu semua pecahan atau serpihan boneka yang sudah hancur tersebut. Si anak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dia tidak merasa bersalah sama sekali karena dia merasa dia sudah menumpahkan kesalahannya dengan melakukan hal yang negatif tersebut. Lalu tak sampai di sana, guru tersebut
mengajak anak tersebut untuk keluar, memakaikan topi, lalu menikmati cahaya matahari yang sangat sejuk pada hari itu, yang sangat hangat. Lalu tibalah dia menyusuri jalan setapak dan tiba di suatu rumah. Di rumah tersebut ada sumur, lalu ada saluran air. Tak lama kemudian dia meletakkan telapak tangannya di bawah saluran air tersebut, diikuti oleh muridnya tersebut. Lambat laun si anak mulai merasakan bahwa air yang menyentuh tangannya itu begitu sejuk. Lantas dia mengeja kata water di tangannya itu. Barulah dia tahu bahwa inilah sesungguhnya water, air yang dia rasakan penuh makna, satu kata yang ternyata kedepannya dia akan menjadi seorang inspirator. Dia banyak menorehkan kata-kata yang bijak yang bisa kita ambil kata-kata hikmahnya selama ini. Dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri, tidak lagi melihat bahwa dia seorang tunanetra, tunarungu. Dia bisa menyelesaikan sarjananya di Amerika. Dia tumbuh menjadi seorang dosen, motivator, lalu inspirator, dan sebagainya. Siapakah anak tersebut? Dia adalah Helen Adams Keller. Lalu siapakah guru yang sangat berjasa itu? Dia adalah Anne Suffield. Nah, dari cerita inspiratif tersebut, Helen pernah mengatakan bahwa semua orang, semua guru bisa membawa anaknya ke kelas, tapi tidak semua guru bisa membawa anaknya belajar di kelas. Tidak hanya itu, untuk para orang tua ketika menyekolahkan anak, tidak melihat gedung atau sarana yang ada, tapi lihatlah kualitas guru. Karena sebetulnya guru yang berkualitas bisa saja dia tidak mengajar di ruangan, di kelas, di gedung yang mewah, tetapi cukup di bawah pohon, pembelajaran berkualitas bisa terlaksana. Itu kisah inspiratif yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.